Oke. Mantap kopinya ya. Leker nih. Leker nih ya. Leker. Nih saya betalan ya. Betul. Betalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Medita di Meditarium Channel. Kali ini masih tetap di Pasar Cihapit, tapi saya ketemu orang yang sangat unik, hebat, punya catatan sejarah. Dia hidup di 3 zaman, artinya zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sekarang. Nah, berarti dia mengalami hidup di 7 presiden. Ya, kita temui saja dia. Ini dia, Abah Suhendi. Ya, oke sih. Oke. Thank you very much. Welcome ya. Yeah, welcome. Ya. Welcome from Cihapit. Cihapit. Very good, Ya. sir. Abah, cerita dong. Sekarang usia berapa, Bah? Sekarang EKT kalau Dedi kira-kira aja ya, kelahiran tahun 38. 38, berarti Ya. hampir 80 lebih ya. Ya, 80 lebih, kurang lebih gitu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. dikasih panjang umur oleh Allah Sehat Subhanahu ya. wa Ta'ala. Sehat terus. Amin. Abah Suhendi ini sehari-hari apa, Bah? Sehari-hari kalau sekarang ya jualan makanan ringan. Makanan ringan. Ya seperti ada kerupuk, Kerupuk. Ada Kerupuk kami. jengkol ada? ada Nah, terus apa lagi? kerupuk yang khas Bandung ada, Terus? khas kerupuk dari Bangka ada, Oh, ada. Palembang ada. Palembang Oh. itu Bangka. Jadi kerupuk ini dia menjadi pencarian sehari-hari, dan kalau ketemu di Pasar Cihapit pasti ketemu beliau. Betul sekali. Tapi kita akan bicara tentang yang lain, tentang pengalaman dia di 3 zaman tadi. Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Apa bisa cerita zaman Orde Lama, apa zaman Presiden Soekarno atau zaman Belanda Oh gimana? iya. Kalau waktu zaman Belanda Ya. kita itu tidak boleh pintar orang Indonesia. Wah. Jadi khususnya orang-orang yang penting, misalnya anak bupati, Wadana. anak Wadana, ya anak gubernur misalnya sekarang ya. Raja-raja gitu ya. Nah, kalau misalnya anak orang rakyat biasa, nih Tidak boleh pintar oleh Ya. Belanda itu. Oh betul, Inlander. Inlander. Oh. Jadi orang Belanda bilang begini sama Eke, Hmm. Jij en landen nu sekolah Nederland. Artinya apa tuh, Pak? Kamu orang pribumi Oh. tidak boleh masuk sekolah Belanda. Oh, Tapi- jadi bodoh dong ya? Ah bodoh. Tapi Eke bilang begini Iya. sama si Menir itu. Semenir itu bilangnya. Menir, saya memang orang pribumi, Enlander. Tapi saya ingin pinter. Saya tidak ingin bodoh. Nah, terus mereka si Menirnya gimana? Nah, dia jawabnya begitu terus. Nih, tidak bisa. Jij en lander, niet school Nederland. Oh, Kamu orang pribumi tidak boleh masuk sekolah Belanda. tidak Kenapa? boleh pintar. Ah, tidak boleh pintar. Tapi saya jawab lagi, kenapa Tuhan? Kan saya ingin pintar, tidak ingin saya bodoh. Saya ingin pintar, tidak mau dibodohin sama orang-orang lain, Ya. orang-orang jajahan gitu. Nah. Terus dia bilang begini, ya, en lander vervelend je. Wah, Hot perdom. Perdom. Oh, perdom masih sih, ya. itu Bandel gitu ya. Bandel, kamu bandel seorang anak yang bandel sekali. Itu umur berapa itu? Kira-kira itu umur 9 tahun. 9 tahun. Ya. Udah nakal. Oh, udah nakal. Udah nakal ya. Hebat ya. Iya, hebat nakal. Jangan-jangan nakal sejak di perut ibu? Oh, tidak. Tidak. Itu belum tahu apa-apa. Iya. Ya, betul nggak? 9 tahun ya. nakal. 9 tahun itu. Betul. Nah, terus akhirnya dibolehkan sekolah atau enggak? Nah. Tetap nggak boleh.
Karena waktu itu saya sering datang terus ke sekolahan Belanda, itu dipakai oleh SMA 5 dan 3. SMA 53 itu Di Jalan Belitung, ya. itu sekolahan orang-orang orang Belanda. Abang udah di sini sejak tahun berapa di Bandung? Kan aslinya Garut. Ya, tahun 39 udah ada di sini. 39. Lahir 38. Tahun 38. Di Garut. Di Garut. Bukan 38. Lahirnya 37. 37. Ya, Tadi salah ya. Ya. Tapi nggak apa-apa 80 tahunan. Iya gitu ya. Ya bagus. Ya. Terus yang di Belitung itu datang gitu kan, yang seberang Kodam itu kan ya? Iya betul. Tetap nggak boleh juga. Nggak boleh sama sekali Tegbala. Dia bilang orang Belanda, nee school Nederland. En London, en London net school Nederland. Di pribumi nggak boleh. Orang boleh pribumi tidak boleh masuk sekolah Belanda. Jadi dibuat bodoh ya? Dibuat bodoh, betul sekali. Saya jawab, Iya. kenapa Tuhan tidak boleh masuk sekolah Belanda? Karena saya orang pribumi kan ingin pintar, tidak ingin saya bodoh. Nih. Tetap aja dia tidak. Itu waktu itu sama siapa aja, Pak? Sama Abah Sueni sama siapa, teman gitu atau nggak ada, waktu itu sendirian. Sendiri? Sendirian. Nekat ya? Nekat datang ke sekolahannya. Berani ya? Oh berani saya, berani sekali. Betul. Oke, terus perkembangan tahun 30-an gitu sampai tahun 40, terus tahun 45 kan Indonesia merdeka. Merdeka betul sekali. Nah, Abang ngalamin tuh. Ngalamin. Zaman Pak Karno. Presiden pertama. Coba ceritakan. Presiden Soekarno Soekarno. disahkan oleh PBB, saya ceritakan bangsa-bangsa, PBB. sah Indonesia merdeka, Ya. yang dipimpin oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, negara manapun dan siapapun tidak boleh menggugat ke Indonesia. Indonesia sah merdeka. 17 Agustus. 17 Agustus 1945. Soekarno ke Bandung tidak menggunakan pesawat, Pakai apa tuh? pakai Mobil ya? mobil darat. Mobil darat. Ya, itu nyampainya di Bandung yang dilalui Asia Afrika, bukan Asia Afrika, namanya zaman dulu itu Jalan Raya Barat. Jalan Raya Barat. Betul. Sampai Cimahi itu ya. Ya, itu namanya Jalan Raya Barat. Jalan Raya Barat. Nah, gitu. Sampai perbatasannya di Biru. Setopan Bancai. Oh, Bance. Yang ada khas itu jam zaman yang dahulu dinding yang gede, gede itu, ya, jam yang di dinding pinggir gede. itu. Ya, betul. Nah, itu di stopan ada jam. Nah, itu teh khas. Jam. Abah di mana waktu itu? Nah, waktu itu tinggal ikut sama tante. Tante. Ya, Di jalan? Di Gang Saleh. Oh, di Gang Saleh. Ya, Oh. Jalan Kesatriaan. Kesatriaan ya, itu Ya. di Pasir Kaliki ya. Betul. Ah. Dekat rumahnya itu sebelahnya sana ada Jalan Kesatriaan, Gang Saleh. Terus di depan ada Haji Masri seorang itu? ya. Ada seorang yang apa namanya mengalahkan bulu tangkis pada waktu itu badminton. Iya, badminton. Siapa itu, Bang? Namanya itu Tan Yuhok. Oh, Tan Yuhok. Iya betul sekali. Iya. Tan Yuhok. Iya, dia tokoh penting itu bulu itu, tangkis. ya. Ya. Saya tahu dia rumahnya di Jalan Gedong 8. Gedong 8, Sama- dekat rel kereta. Betul sekali. Yang Karena SMA saya di sana, Pasir Kaliki sama 6. Oh betul. Iya. Dan kalau Terus? ibunya Tan Yuhok itu rumahnya di Jalan Kesatriaan. Kesatriaan. Betul. Tembusnya ke Baladewa sana. Iya betul. Jalan Bima, Jalan Bima. Kesatriaan, Kresna, Kresna. ya Arjuna, Pandawa. ya Pandawa itu daerah-daerah Teluk kaya. Buyung. Teluk Buyung. Nah, Abah sekarang bertanya itu zaman Soekarno. Ya, Abah ngalamin. ngalamin. Semua orang tahu Soekarno ya, Ya. di dunia ya. Ya betul. Abah memandang Soekarno seperti apa tuh? Sekarang kalau disebutkan zaman sekarang misalnya kalau dulu itu Bung Karno itu adalah mulutnya berbisa. Berbisa sekali. Kenapa, Pak? Disebut berbisa semua negara-negara segan sama dia. Oke. Nah, karena keberaniannya. berani ya? Oh, berani sekali dia. Berani. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, Pidato Bung Karno yang Abah tahu berbisanya. Dan contohnya yang Bung Karno itu disegani oleh negara-negara Ya, lain. iya, iya. Karena sudah ada catatan Ya. dari PBB Hmm. bahwa Indonesia sah merdeka. Oh. Negara manapun tidak boleh ada yang menggugat ke Indonesia. Iya. Gitu. Ya itu Keberaniannya itu. keberaniannya.
yang diadakannya itu pada waktu itu konferensi meja bundar. Oh. KMB. Ya, KMB. Nah, konferensi meja Ya, bundar. KMB ya. Nah, iya itu betul. Jadi percaya semua sama Soekarno, Ya. tokoh penting ya. Penting, Nah. penting betul sekali. Nah, itu zaman Soekarno. Terus kan Soekarno diganti itu Ya, oleh Presiden Soeharto. Ya. Nah, Abang ngalamin zaman Soekarno dan Soeharto beda kan? beda. Nah, seperti apa? Sepertinya. Kalau dulu zaman waktu Soekarno, ya punya uang 50, bukan. Kalau punya uang sekarang 5.000, 5.000 jadi 5 perak. 5 perak, ya betul. Iya. Nah, kalau dulu pegawai negeri kan gajinya cuma sedikit. Paling besar 400 perak. Bahkan Bung Karno juga mungkin itu sekitar 5.000-an 5.000 gajinya. satu bulan. Iya. Beras 8 kilo. Iya, iya, dapat beras ya. Dapat beras. Beras bagian namanya. Ya, itu. Nah. wakilnya pun Bung Hatta, Ya. ya itu sekitar 4.000-an, 4.000 perak. Zaman itu. Iya. Waktu Terus pindah ganti zaman Soeharto seperti apa, Abang? zaman Soeharto ya alhamdulillah ya harga-harga tidak begitu mahal, bisa terjangkau. Terjangkaunya oleh masyarakat kecil. Dirasakan ya. Nah, ya kelas atas ke kelas atas yang berduit ya. Nah, itu cuma sama rata. Sama rata ya. Ya, jadi harga Merasakan harga. betul. Terus Soeharto ganti ini, Pak. Ya, Habibie, menurut Abang gimana? tahu. Zaman Pak Habibie ya begitu, tidak jauh berbedanya. Meneruskan Soeharto. Ya, tapi hanya sebentar. Sebentar Habibie. Sebentar itu Pak Habibie. Terus diganti oleh Gus Dur kan? Gus Dur. Nah, menurut apa gimana Gus Dur? Kalau zaman waktu Gus Dur ya Sebentar juga Gus Dur. sama. Jika harga-harga tidak begitu mahal. Terus setelah Gus Dur kan Gus Dur diganti juga tuh Ya, sama anaknya Pak Soekarno. ya. Megawati. Gimana menurut Abang? Ya, zaman Megawati ya gitulah, Ngeplet. ngepres juga. Ya. Nah, Tidak jauh berbeda lah. setelah Megawati kan ada pemilihan langsung. Ya. Terpilihlah Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Nah itu 10 tahun. 10 tahun, betul. Dua periode. Gimana menurut Abang? nah. Nah, ini cerita. SBY punya cerita ya. Kalau punya zaman SBY, semua rakyat yang menengah ke atas, menengah ke bawah, semua meratakan itu menerima semua. Yang tidak ragu lah gitu. Biarpun gajinya kecil, tapi semua harga terjangkau, bisa dibeli. Tidak ada yang apa namanya model-model sekarang ada perampokan, ada penodongan. Aman berarti. Aman ya. Ya ada sih ada. Tapi nggak kayak Tapi cepat ya diselesaikan. dapat diselesaikan. Jadi harganya murah. Jadi faktor utamanya adalah ekonomi. Ekonomi. Oh betul sekali. Karena ekonomi itu kan kalau berubah harga kena dampak semua rakyat Iya. kecil. Abah sebagai pedagang kerupuk Ya. merasakan itu ya. Ya merasakan. Waktu itu mah belum. Korupsi gimana menurut Abah? Korupsi itu semuanya itu menyengsarakan rakyat. Mendingan daripada korupsi ini beliin kerupuk buat Abah ya. Iya betul. Mendingan Bah, terus bergulir tuh ya belum. menjadi presiden sekarang Pak Joko Widodo. Menurut Abah gimana pandangan? Kalau Pak Jokowi Widodo ya Apa ada pandemi segala macam juga karena sekarang mungkin ada pandemi ya semua orang itu pada ketakutan. takutan. Ya. Misalnya ibu-ibu yang biasanya ramai datang ke Ciapit, nah sekarang separuhnya enggak ada. Oh gitu ya. Iya, sedikit. Ekonomi menurun dong. Menurun ekonomi. Terasa menjerit. Menjadi juga. Pedagang-pedagang banyak yang mengeluh. Banyak sisa bangsa jualan sayur apa nggak habis. Dibuang. Akhirnya dibuang. Jadi Tapi sampah. modalnya berapa? Modalnya berapa? Nah, Banyak rugi di sana. banyak ruginya di situ. Karena pembeli nggak ada. Nah, pembeli nggak ada. Ada sih ada, tapi nggak begitu kayak dulu. Sedih ya. Jadi dari Pak Karno sampai zaman sekarang Ya. 7 presiden tuh. Nah, Abah gimana melihat pandangan? Ketika zaman Kan zaman Belanda ngalamin, Ya, ngalamin. zaman Soekarno ngalamin, Zaman Jepang sekarang- dulu. zaman Jepang ngalamin. ngalamin ya betul. Nah, itu gimana rasanya sekarang? Ini Ketika Abah kan 3 zaman jadi. ya 3 zaman ya betul. Nah, sesudah ada kemerdekaan bahwa Indonesia itu, kedua negara Jepang dan Belanda pergi semuanya. Pertama Jepang itu dulu minta maaf dulu kepada Indonesia. Ya, karena setelah Jepang. dibom atom kan? Ya, karena telah dibom atom 2 provinsi Ya. yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Hiroshima. Ya,
dia gentleman ya, gitu. Iya, gentleman. Orangnya itu gentleman, mengakui kesalahannya. Dia bilang begini, jangan bilang, maaf, saya kepada warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia, ya. karena saya punya kesalahan besar. Nah, mohon dimaafkan. Nah, sekarang saya mau pulang ke Tokyo. Betul. Nah, Tokyo. saya mau pulang ke Tokyo. Tapi ada yang menjawabnya, jangan pakai bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa Belanda. Ya pakainya itu bahasanya bahasa Sunda. Nah, bahasa Sundanya apa? Nah, jiwae siap. Maneh marek balik, jiwae, maneh mah jahat. Oh gitu. Yang artinya silakan aja kalau mau pulang aja. Karena kamu jahat. Jahat. Itu bahasa Indonesianya. Karena apa? Pada waktu itu kain-kain susah. Susah ya. Baju itu susah. Ada sih ada, tapi mahal. Ya tidak terjangkau, tidak bisa kebeli kan. Yang adanya yaitu di daerah Braga. Oh, Braga. Oh, itu daerah itu mewah semua. Mewah. Seperti Paris Panjapa katanya. Betul sekali. Itu seperti Jalan Braga itu orang-orang yang berduit datang ke situ. Oh, elit ya? Ya elit ya. Pakaian yang bagus. Ya. Kemejanya yang putih yang swallow gitu. Oh, pakai jas mahal. Pakai jas mahal. Jadi orang kalau laken juga laken ya? Betul. Laken mahal. Kalau orang masuk ke Jalan Braga itu dihormati. Iya. Lewat aja. Jadi kata yang pelayannya, silakan om, silakan tante, silakan emang, ujang, nyai, kalau buat banyak. Ya. Nah itu zaman penjajahan. Betul. Sekarang zaman ke depan sampai zaman sekarang menurut Abah gimana? Ya ada baik. Ada baiknya. Ada baik. Lumayan. Bagus. Ekonomi untuk Abah? Ekonomi ya agak tersendat. Tersendat ya. Jadi benar-benar merasakan itu? Merasakan. Biasanya penghasilan dapat misalnya katakanlah 1 juta lah, 1 juta paling gede ya. Paling gede. 1 juta itu juga. Sehari. Sekarang 300 saja itu udah untung. Udah untung. Cuma 5% atau 10% paling gede untungnya gitu. Tapi belanja harus tetap ya yang baru. Belanja tetap yang baru. Karena biar nggak kadaluarsa kan kerupuk ya. Namanya juga kerupuk ya. Iya, namanya juga kerupuk. Oke, tapi Pak. ada juga ya gimana? yang bilang, Bu, silakan beli kerupuk. Enggak katanya, itu mah makanan orang miskin katanya. Ada yang bilang begitu. Terus Abah jawabnya apa? Itu kan ini udah khas Jawa Barat. Saya bilang kerupuk dari dulu juga ada. Dari sejak nenek moyang kita kerupuk udah ada. Udah aja, mau lah. Mau. Tapi tega dia ngomong gitu ya? Tega. Abah mau tanya nih, saya terakhir nih ya. Mau tanya yang terakhir. Okay. Abah punya tokoh nggak yang dikagumi? Selain tokoh. Oh, tokoh. Nah, yang dikagumi siapa tokoh? Tokoh sekarang atau yang zaman ya, lama? dari zaman dulu sampai sekarang. Oh, ini tokoh yang penting. Oh, gitu ya. Mau Jawa Barat, mau nasional, mau di Bandung. Ya, Soekarno, kagum Abah sama Soekarno? Kagum, ya betul. Nah, terus selain Soekarno siapa? Selain Soekarno, saya sudah Soekarno presiden kan? Bukan pengagum yang pengagumnya.